Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Zainia Hayatinah, NIM 1984-1004. Saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Evaluasi Kebijakan e-filing pada Sistem Pelayanan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Pajak merupakan pilar utama penerimaan negara dalam APBN. Penerimaan perpajakan harus mampu untuk membiayai kebutuhan penyelenggaraan seperti pembangunan infrastruktur. Peningkatan penerimaan pajak akan selalu diiringi dengan peningkatan kepatuhan pembayaran pajak oleh wajib pajak sendiri. Maka dari itu, untuk menunjang efisiensi di dalam perpajakan, pemerintah selalu memperbaiki pelayanan pajak dari tahun ke tahun. Kebijakan publik merupakan keputusan pemerintah dalam hal mewujudkan program-program demi tercapainya kesejahteraan masyarakat bersama. Modernisasi sebagai suatu cara paling efektif untuk mempermudah dan meningkatkan pelayanan publik yang lebih efisien, efektif, dan transparan. Kepatuhan wajib pajak merupakan elemen penting dalam mensukseskan perpajakan Indonesia. E-filing adalah metode penyampaian SPT secara elektronik yang dapat diakses secara online real-time melalui internet di website DJP yang beralamatkan di pajak.go.id. Surat pemberitahuan adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan pembayaran pajak meliputi objek pajak atau bukan objek pajak serta harta dan kewajiban dalam periode pajak tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Melaporkan dan menyampaikan SPT tahunan memiliki beberapa manfaat, antara lain jika SPT tahunan yang dilaporkan dengan benar, lengkap, dan jelas, maka semua wajib pajak dapat memahami dan mengetahui besaran penghasilan dan beberapa pajak yang telah dibayarkan. KPP Pratama Bengkalis merupakan salah satu unit instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah pengawasan langsung Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau. Melalui Peraturan DJP Nomor Per 02 PJ 2019 tentang penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik, DJP meminta dan menghimbau kepada seluruh wajib pajak untuk melaporkan surat pemberitahuannya secara online. E-filing digunakan untuk mendukung administrasi perpajakan, namun pada kenyataannya ditemukan bahwa penerapan e-filing belum dapat dikatakan terwujud dengan tujuan awal sebagai wujud dari program modernisasi administrasi perpajakan, yang mana terdapat kendala yang disebabkan oleh wajib pajak, di mana ada beberapa oknum wajib pajak yang malas untuk melaporkan proses registrasi terlebih dahulu yang digunakan di portal e-filing dengan mendapatkan e-filing. Dalam faktanya, masih ada beberapa wajib pajak yang merasa kesulitan untuk memasukkan data dan dokumen perpajakannya sebab belum sepenuhnya memahami mekanisme penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik melalui e-filing. Kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bengkalis tahun 2019 sampai 2022. Berdasarkan data kepatuhan, SPT tahunan wajib pajak orang pribadi selama 4 tahun terakhir mengalami penurunan. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak disinyalir diakibatkan karena belum optimalnya kinerja tim penerima surat pemberitahuan, belum optimalnya penerapan aturan, dan kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan, kurangnya personal tim, kurangnya motivasi tim, dan kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pajak dan kurang optimalnya penegakan hukum atas wajib pajak tidak patuh. Pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bengkalis melalui e-filing dan manual tahun 2019 sampai 2022 dapat diketahui bahwa terjadinya fluktuasi wajib pajak yang menggunakan e-filing. Jumlah pengguna tersebut masih dapat dikatakan rendah apabila dibandingkan dengan jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bengkalis. Masalah ini terkait dengan kriteria kecukupan dan kecepatan berdasarkan teori evaluasi kebijakan oleh William Ender. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis merupakan salah satu unit instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah pengawasan langsung Kanwil Riau. KPP Pratama Bengkalis yang bertempatan di wilayah Duri, Kecamatan Mandau, memiliki wilayah kerja yang cukup luas. Hal ini menciptakan keragaman bidang usaha wajib pajak yang terdaftar di KPP ini. KPP Pratama Bengkalis memiliki 16 wilayah kerja, yaitu Bantan, Bengkalis, Bukit Batu, Mandau, Rupat, Rupat Utara, Pinggir, Siak Kecil, Batu Selapan, Talang Mandau, Bandar Laksamana, Tebing Tinggi, Merbau, Tebing Tinggi Barat, Rangsang, dan Rangsang Banget. KPP Pratama Bengkalis selalu mendapatkan apresiasi dalam hal realisasi penerimaan pajak di atas 100%. Meskipun pernah mengalami penurunan, namun penerimaan pajak selalu memenuhi target. Seiring dengan peningkatan realisasi penerimaan pajak tersebut, hal ini juga harus diimbangi dengan peningkatan pelaporan SPT tahunan oleh wajib pajak. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan pada kajian teori.
Penelitian sebelumnya lebih mengarah untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian e-filing ini. Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Sedangkan penelitian ini bermaksud untuk melihat evaluasi kebijakan bagaimana upaya pihak fiskus, khususnya KPP Pratama Bengkalis, sehingga dapat memotivasi wajib pajak orang pribadi untuk memanfaatkan e-filing dan juga untuk melihat seberapa berhasilnya sistem tersebut setelah diterapkan dengan cara mengevaluasinya. Dalam kebijakan publik, evaluasi memiliki fungsi sebagai suatu yang memberikan informasi mengenai kinerja kebijakan, di mana dapat dilihat dari seberapa jauh tindakan publik yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Rumusan masalah: bagaimana evaluasi kebijakan e-filing pada sistem pelayanan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak Pratama Bengkalis. Tujuan penelitian untuk mengetahui evaluasi kebijakan e-filing pada sistem pelayanan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak Pratama Bengkalis. Manfaat teoritis: mampu memberikan masukan dalam perkembangan keilmuan administrasi publik, di mana terdapat kajian konsentrasi kebijakan publik, terutama pada evaluasi kebijakan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sarana untuk menambah pengetahuan tentang evaluasi kebijakan e-filing pada sistem pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak Pratama Bengkalis. Manfaat praktis diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan untuk kantor pelayanan pajak Pratama Bengkalis dalam menghadapkan segala faktor penghambat untuk mengevaluasi kebijakan e-filing dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Bab 2. Tinjauan pustaka. Studi penelitian yang relevan. Putri Asilia BR Bangun, implementasi sistem e-filing dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, studi kasus pada KPP Pratama Medan Barat. Evi Wayuningsih, Eketut Winaya, dan Putu Nomia Sinta, implementasi sistem e-filing dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, studi kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Selatan. Bila Meta Risampi, implementasi e-filing dalam penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi sebagai upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, studi kasus yaitu di Madiun. Teori William N. dan efektivitas untuk melihat apakah hasil dari suatu program yang telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Efisiensi: seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kecukupan: seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan untuk memecahkan masalah. Pemerataan: apakah biaya dan manfaat distribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda. Responsivitas: apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu. Ketepatan: apakah hasil atau tujuan yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai. Skema pemikiran Peraturan Dirjen Pajak Nomor per 02 PJ 2019 tentang tata cara penyampaian, penerimaan, dan pengolahan surat pemberitahuan. Evaluasi kebijakan e-filing pada sistem pelayanan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak Pratama Bengkalis. Kriteria evaluasi kebijakan model William N. Dunn yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasilnya, untuk mengetahui tingkat keberhasilan penerapan e-filing pada sistem pelayanan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak Pratama Bengkalis. Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan tindakan sebagai akibat dari interaksi terstruktur dan berulang di antara berbagai aktor, baik publik, pemerintah, maupun privat atau swasta, yang terlibat berbagai cara dalam merespon, mengidentifikasi, dan memecahkan suatu masalah yang secara politis didefinisikan sebagai masalah publik. Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan penilaian terhadap segala pelaksanaan program agar dapat diketahui secara jelas apakah sasaran-sasaran yang dituju sudah tercapai atau belum. E-filing adalah penyampaian SPT secara elektronik yang dilakukan secara online dan real-time melalui internet di website Direktorat Jenderal Pajak yang beralamatkan pajak.go.id. E-filing merupakan terobosan baru yang telah diimplementasikan guna mempermudah penggunanya dalam melakukan penyampaian SPT tahunan. Definisi operasional: evaluasi kebijakan e-filing pada sistem pelayanan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak Pratama Bengkalis. Kriteria efektivitas: ukurannya tercapainya tujuan kebijakan e-filing dan monitoring atau pemantauan mengenai kebijakan e-filing. Efisiensi: ukurannya efisiensi sumber daya, efisiensi waktu. Kecukupan: ukurannya kemampuan kebijakan dalam memenuhi kebutuhan wajib pajak. Kecukupan atau adekuasi dari seberapa jauh e-filing dapat meningkatkan jumlah kepatuhan wajib pajak. Pemerataan: ukurannya berkaitan dengan penyebaran sarana dan prasarana e-filing yang merata dan dapat diakses oleh setiap wajib pajak serta berkaitan dengan sosialisasi kebijakan e-filing.
Responsivitas, tanggapan berupa kepuasan wajib pajak orang pribadi mengenai adanya penerapan e-filing dalam hal pelaporan SPT tahunan. Ketepatan, berkaitan dengan adanya manfaat yang diterima oleh wajib pajak mengenai penerapan e-filing dan berkaitan dengan perbandingan antara penerapan e-filing dengan hasil yang ada. Bab 3, metodologi penelitian. Pendekatan penelitian yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, teknik pengumpulan data, wawancara, observasi, dokumentasi. Teknik pemilihan informan yaitu purpose sampling. Peranan peneliti sebagai human instrument untuk bisa mengumpulkan data dan menganalisis data kualitatif. Proses penelitian, merumuskan masalah penelitian, mengumpulkan data melalui wawancara, melakukan observasi, serta studi dokumentasi. Unit analisis, kantor pelayanan pajak Pratama Bengkalis. Teknik analisis data, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Teknik keabsahan data yaitu triangulasi sumber. Bab 4, deskripsi lokasi penelitian. Sejak tahun 1983, DJP telah berinisiatif melakukan reformasi di bidang administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak melalui pemberian pelayanan yang berkualitas. Berdasarkan SK Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau nomor S 1448-WPJ 02-2013 tanggal 13 September 2013 perihal pemindahan lokasi KPP Pratama Bengkalis. KPP Pratama Bengkalis diinstruksikan pindah dari kantor yang berada di Jalan Putri 7 nomor 7 Kota Dumai ke wilayah Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis terhitung mulai tanggal 13 September 2013. Pelaksanaan pemindahan dilaksanakan secara bertahap. Terhitung tanggal 13 Desember 2016, KPP Pratama Bengkalis menempati kantor baru yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman, Komplek Mall Mandau City, Kaf 109 Basement Blok B03, Kelurahan Bogosalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis 28764. KPP Pratama Bengkalis mempunyai tugas untuk melayani wajib pajak dalam pemenuhan hak dan kewajiban di bidang perpajakan yang berada dalam wilayah Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti, yaitu meliputi berbagai kecamatan. Visi KPP Pratama Bengkalis yaitu menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di wilayah Asia Tenggara. Dalam rangka pencapaian visi, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis mengemban misi menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan undang-undang perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat. Bab 5, temuan dan pembahasan. Efektivitas. Tercapainya tujuan kebijakan e-filing. Hasil penelitian berdasarkan peraturan DJP nomor 402 PJ 2019, kebijakan penerapan e-filing sudah sesuai tujuan awal kebijakan. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya wajib pajak yang melaporkan SPT tahunan secara e-filing. Meskipun ada beberapa wajib pajak yang melaporkan secara manual, namun demikian bukan berarti tujuan dari kebijakan ini tidak tepat sasaran atau tidak berhasil. Monitoring atau pemantauan mengenai kebijakan e-filing. Kualitas dari e-filing sudah baik karena dapat diakses dengan mudah oleh wajib pajak. Meskipun terdapat beberapa kendala seperti server down ketika mendekati batas akhir pelaporan, namun hal ini tidak menghalangi wajib pajak untuk tidak melaporkan SPT tahunannya melalui e-filing. Efisiensi sumber daya. Hasil penelitian dari hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan e-filing di KPP Pratama Bengkalis ini masih membutuhkan usaha dari sumber dayanya. Hal ini dapat dilihat dari usaha pihak Fiskus yang mana masih memberi asistensi ke pihak wajib pajak. Efisiensi waktu, penerapan e-filing ini membutuhkan sedikit waktu dalam pelaksanaannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh informan di atas bahwa dalam pelaporan SPT tahunan menggunakan e-filing lebih cepat karena akan otomatis terhitung dan terinput serta lebih mudah pihak Fiskus dalam mengolahnya karena tidak perlu adanya hard copy serta antrian dari wajib pajak untuk lapor SPT tahunan karena sudah menggunakan e-filing. Maka dapat disimpulkan bahwasanya kebijakan penerapan e-filing ini secara general sudah efisien karena kebijakan ini sudah sampai ke wajib pajak karena sangat membantu dan memudahkan dalam pelaporan SPT tahunan tanpa harus datang ke kantor pajak. Kecukupan, kemampuan kebijakan dalam memenuhi kebutuhan wajib pajak. Bahwa pihak Fiskus atau DJP berusaha memenuhi kebutuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT tahunan dengan penerapan e-filing, maka dari itu diharapkan patuh wajib pajak dapat meningkat. Selain itu, pihak Fiskus juga berupaya memberikan pelayanan yang baik dan tanggap kepada wajib pajak dibuktikan dengan adanya konsultasi melalui WhatsApp. Kecukupan atau adequacy dilihat dari seberapa jauh e-filing dapat meningkatkan jumlah pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Bahwa kebijakan penerapan e-filing sudah menjadi solusi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT tahunan, maka dapat dikatakan
bahwa penerapan e-filing ini memiliki peran penting dalam memecahkan masalah kepatuhan perpajakan. Pemerataan berkaitan dengan penyebaran sarana dan prasarana e-filing. Pelaksanaan kebijakan penerapan e-filing dari aspek penyebaran sarana dan prasarana sudah terpenuhi dari pihak Dispos sehingga pelaksanaan kebijakan penerapan e-filing berjalan dengan optimal. Berkaitan dengan sosialisasi mengenai kebijakan e-filing, dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa pihak Dispos telah melakukan sosialisasi berupa kelas pajak atau memasang baliho-baliho untuk himbauan bagi wajib pajak. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan melalui media sosial seperti YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Dapat dilihat juga bahwasanya wajib pajak cenderung termotivasi untuk melaporkan SPT tahunan menggunakan e-filing karena dirasa lebih cepat dan mudah. Responsivitas yaitu tanggapan berupa kepuasan WPOP mengenai adanya penerapan kebijakan e-filing dalam hal pelaporan SPT tahunan. Keberhasilan atau kegagalan kebijakan dapat ditegaskan dalam reaksi masyarakat terhadap implementasi setelah memprediksi dampak implementasi kebijakan terlebih dahulu dan reaksi masyarakat setelah efek kebijakan terungkap merasakan dukungan atau penolakan. Bahwa wajib pajak orang pribadi merasa puas dan terbantu dengan adanya e-filing karena mereka jadi lebih mudah untuk melaporkan SPT tahunan tanpa harus mengantri lama di KPP Pratama Bekalis. Selain itu, peneliti juga menemukan tanggapan dengan adanya e-filing ini bahwa wajib pajak mendukung terwujudnya program ini akan berjalan hingga masa mendatang sehingga terus dapat diberdayakan di KPP Pratama Bekalis. Dari pernyataan di atas, peneliti tidak mendapatkan tanggapan negatif mengenai e-filing, maka dapat dikatakan bahwa wajib pajak merespon dengan positif dan sangat puas dengan adanya penerapan e-filing ini. Ketepatan berkaitan dengan adanya manfaat yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi mengenai penerapan e-filing. E-filing ini sangat bermanfaat bagi pihak fiskus maupun wajib pajak. Pihak fiskus diberikan manfaat tidak harus kerja 2 kali dalam input data serta tidak harus melayani antrian dan di ribuan wajib pajak. Selain itu, di kantor juga tidak perlu lagi menumpuk-numpuk kertas yang sangat banyak. Untuk wajib pajak diberikan manfaat berupa kemudahan akses serta dapat melakukan pelaporan SPT tahunan di mana saja dan kapan saja. Berkaitan dengan perbandingan antara tujuan penerapan e-filing dengan hasil yang ada, dapat diketahui bahwa perbandingan antara tujuan dan hasil yang diterapkan e-filing sudah sesuai karena pihak fiskus dan wajib pajak sangat terbantu dengan adanya penerapan e-filing. Bab 6, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu evaluasi kebijakan per 02 PJ 2019 semenjak diterbitkan peraturan ini apabila dilihat dari data tahun 2019 sampai 2002, pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi yang manual semakin menurun dan yang melakukan pelaporan SPT tahunan secara e-filing semakin meningkat. Dapat dikatakan bahwa evaluasi kebijakan tersebut sudah berjalan sesuai dengan aturan yang diterbitkan dan berjalan sangat efektif. Sarannya, Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP Pratama Bengkalis lebih ditindaklanjuti kendala yang dialami oleh wajib pajak sehingga perlu dilakukan maintenance dan pengembangan sistem e-filing secara rutin. Perlunya monitoring yang berlanjut kepada wajib pajak KPP Pratama Bengkalis agar kepatuhan wajib pajak dapat terjaga dan tidak mengalami fluktuasi. Sistem e-filing bahasanya lebih disederhanakan lagi agar mudah dipahami oleh wajib pajak dan dipelajari oleh wajib pajak yang awam ataupun bagi wajib pajak yang belum pernah lapor melalui elektronik. Untuk wajib pajak diharapkan lebih tepat waktu melaporkan SPT tahunan agar tidak mengalami gangguan jaringan seperti server down dan diharapkan dapat mempelajari dan memahami penerapan e-filing dengan mudah. Melihat panduan dari siaran YouTube Direktorat Jenderal Pajak maupun di kanal sosial media lainnya mengenai tutorial e-filing. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.